Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lentera Firdaus. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas di pendidikan agama Islam kelas 6 pelajaran 4 yang mempunyai judul Ayo Membayar Zakat. Yang pertama adalah memahami makna zakat. Zakat menurut bahasa berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Dan yang kedua, menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim atau umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau telah ditetapkan. Untuk dalil zakat sendiri itu berada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang mempunyai arti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengetahui apa itu zakat, ternyata zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Kedua zakat ini berbeda. Nah, baik itu perbedaannya apa saja, mari kita simak selanjutnya. Zakat fitrah adalah zakat seseorang muslim yang mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kg per orang. Zakat fitrah diserahkan kepada amil zakat. Jika sudah terkumpul, amil zakat akan membagikan kepada orang yang tidak mampu menjelang Idul Fitri atau menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai batas akhir, yaitu menjelang sholat Idul Fitri. Jadi waktu sholat Idul Fitri itu kita masih bisa membayar zakat. Misalnya pagi setelah subuh itu bisa membayar zakat. Terus siapa saja sih orang yang wajib mengeluarkan zakat? Orang yang wajib mengeluarkan zakat yang itu satu, dia harus beragama Islam. Baik laki-laki, perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia itu merupakan mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua adalah memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak itu menjadi tanggung jawab orang tua mereka. Dan juga jika usia lanjut atau sudah kakek, nenek itu sudah usianya misal 60 tahun ke atas dan sudah tidak mampu untuk bekerja, kalau mau berzakat itu menjadi tanggungan si anaknya ya, atau ahli waris. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, itu berarti kita sudah mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kedua adalah tadi zakat fitrah, yang sekarang adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga harta atau zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nah, apa itu nisab, anak-anak? Nisab adalah lama waktu suatu harta yang kita miliki itu dalam jumlah tertentu. Nah, misalnya jika seorang muslim mempunyai 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Jadi nisab itu adalah minimal yang ketentuan minimal yang sudah ditentukan kepada ulama-ulama. Kalau kita ambilnya itu yaitu emas. Kalau emas nisabnya atau minimal yang kita simpan yaitu 85 gram dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau kita menyimpan atau sudah mempunyai emas 85 gram, itu kita wajib mengeluarkan
zakat mal sebesar 2,5% saja. Nah, kita coba hitung anak-anak, 85 gram itu katakan pada harga sekarang adalah 1 juta. Nilai nisabnya adalah 85 gram. Maka kita kalikan dulu. 85 gram dikali 1 juta itu berapa ketemunya? Ya, ketemunya adalah 85 juta rupiah. Maka zakat yang dikeluarkan itu 2,5%-nya, yaitu berjumlah 2.125.000 rupiah. Untuk selanjutnya, apa sih syarat-syarat wajib zakat mal? Yang pertama adalah pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik atau berakal. Yang ketiga adalah harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun dalam menyimpan ya, atau dalam mendapatkan itu selama 1 tahun sudah mencapai nisabnya. Yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Nah, ini jelas ya, masa milik orang lain mau dizakati. Jadi harta apa saja sih yang boleh dizakati? Yaitu yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua adalah uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga adalah harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat adalah hasil pertanian, misalnya seperti padi atau palawija, kentang atau yang lain-lain. Yang kelima itu binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam adalah barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau kunci yang nilainya tinggi. Nah, inilah materi yang Pak Firza sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tadi yang pertama adalah pengertian zakat. Terus zakat dibagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Lalu ada pengertian zakat fitrah, ada pengertian zakat mal, dan juga ada syarat wajib zakat mal serta harta apa saja yang boleh dizakati. Nah, semoga menjadi manfaat bagi kalian, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya, dan juga share kepada teman-teman kalian agar kalian semua mengetahui apa yang diberikan dalam video ini menjadi kemanfaatan bagi kalian juga. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa next video-video yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.